Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 20. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tubuh Lido pada saat itu telah masuk ke dalam kolam, dan dia bisa merasakan energi yang sangat murni serta misterius melonjak dari segala arah dan menuju ke tubuhnya. Pada saat tubuh Lido terkena energi ini, Lido samar-samar bisa merasakan rasa sakit yang sedikit menusuk berasal dari dalam tubuhnya. Namun rasa sakit ini bukanlah rasa sakit yang diakibatkan oleh cedera. Sebaliknya, itu adalah sensasi yang nyaman dan samar-samar menyebar di samping rasa sakit ini. Karena energi dari kolam yang masuk ke dalam tubuh Lindong sebenarnya merupakan energi penyembuhan. Raut wajah dari Lindong pada saat ini telah takjub. Lalu dia berkata, sebenarnya air di dalam kolam ini memiliki sifat penyembuhan yang kuat. Hal itu dikatakan oleh Lindong karena dia telah menemukan beberapa sumber rasa sakit yang menusuk berasal dari beberapa luka yang tertinggal di dalam tubuhnya pada saat ini telah benar-benar disembuhkan. Karena selama bertahun-tahun Lindong telah berjuang dalam pertempuran hidup dan mati yang tidak terhitung jumlahnya. Maka dari itu, cedera di dalam tubuhnya juga akan semakin banyak. Meskipun beberapa luka serius bisa disembuhkan dengan cepat hanya mengandalkan tubuh fisik Lindong yang kuat, namun pada akhirnya beberapa luka memar yang tersembunyi dan juga cedera-cedera ringan yang tidak bisa dirasakan oleh Lindong pada saat ini benar-benar telah disembuhkan oleh energi dari kolam surgawi kemurnian tertinggi. Menyadari hal ini, Lindong diam-diam menghela nafas dan kemudian kekuatan pelahap kini dengan cepat menyebar keluar. Pada saat yang sama, energi Yuan kini telah melonjak dalam tatapan mata dari Lindong. Dirinya pada saat ini mulai mencari sosok dari Ling Qingsu di dalam kolam ini. Meskipun tubuh Lindong berada di bawah air, namun dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Dan Lindong pada saat ini berkata, kemana Ling Qingsu pergi? Karena Lindong tidak bisa menemukan tubuh dari Ling Qingsu di dalam kolam ini. Pada akhirnya tatapan mata dari Lindong tertuju pada dasar dari kolam, yang kemudian dia pun mengatakan, mungkinkah Ling Qingsu telah pergi ke dasar kolam? Karena pada saat ini dasar di kolam itu adalah tempat yang cukup gelap. Setelah beberapa keraguan, pada akhirnya Lindong berenang dan tubuhnya kini menuju dasar kolam sambil dibungkus oleh cahaya hijau. Kolam surgawi kemurnian tertinggi tidak terlalu besar, namun kedalamannya benar-benar sangat dalam dan juga luas. Selain itu, juga cukup banyak terowongan air yang berkelok-kelok di dalamnya. Hal itu membuat medan di dasar kolam menjadi cukup rumit. Tubuh dari Lindong yang terus berenang, kini dia juga telah mengaktifkan energi mental dari dahinya, yang pada akhirnya pencarian ini dilakukan oleh Lindong selama 10 menit. Namun Lindong masih gagal untuk menemukan Ling Qingsu. Hal itu benar-benar membuat Lindong kaget karena situasi ini sepertinya memang tidak biasa. Ketika di dalam kebingungannya untuk beberapa saat, tiba-tiba saja ekspresi di wajah Lindong segera berubah karena energi mentalnya pada saat ini telah mendeteksi sesuatu, yang kemudian tatapan mata dari Lindong buru-buru melihat ke arah posisi kiri bawah. Dan setelah itu Lindong pun bergegas ke tempat yang dirasakan oleh energi mentalnya. Dalam beberapa menit kemudian, tubuh dari Lindong pada saat ini telah mencapai tempat di mana energi mental itu bisa merasakan aktivitas yang tidak biasa. Dan benar saja, di tempat itu ada sekelompok cahaya berwarna hijau yang mekar dari dasar kolam. Sedangkan Ling Qingsu, tubuhnya yang telanjang, pada saat ini telah meringkuk di dalam cahaya hijau ini. Jika dilihat-lihat, tubuh dari Ling Qingsu pada saat ini seperti putri duyung yang sedang tertidur. Ketika melihat hal ini, Lindong pun menghela nafas dengan lega. Lalu dia berkata, akhirnya aku menemukan Ling Qingsu. Namun tidak lama kemudian pupil mata dari Lindong tiba-tiba saja menyusut. Dia pun terkejut ketika melihat area yang berada di bawah Ling Qingsu. Sinar cahaya berwarna hijau dari tempat itu secara kebetulan telah terhubung
dengan gugusan cahaya yang melindungi tubuh Ling Qingsu. Melihat hal ini, ekspresi di wajah Lindong menjadi lebih suram. Lalu dia mengatakan, ternyata memang ada sesuatu yang aneh terjadi. Lindong pun segera melambaikan bajunya dan sebuah kekuatan kali ini langsung melakukan sapuan ke dasar kolam. Hal itu membuat lumpur di tempat itu segera berserakan dan kemudian terlihatlah kerangka putih yang benar-benar menyeramkan telah terletak di dasar kolam tepat di bawah Ling Qingsu. Dan sebenarnya cahaya hijau dari seluruh kerangka serta benang-benang cahaya hijau giok itu keluar dari kerangka sebelum pada akhirnya terhubung dengan tubuh Ling Qingsu. Ketika benang cahaya itu terus-menerus berkedap-kedip dan terhubung dengan tubuh Ling Qingsu, tampaknya ada sesuatu yang terus-menerus keluar dari tubuh Ling Qingsu saat ini. Sebelum pada akhirnya hal itu masuk ke dalam kerangka putih yang menyeramkan. Tatapan mata dari Lindong kini telah terlihat tajam ketika dia melihat kerangka putih itu. Dan kemudian Lindong pun berkata, kerangka ini sebenarnya menyerap kekuatan hidup di dalam tubuh Ling Qingsu. Ketika Lindong menyadari ada hal yang tidak beres, tangannya pada saat ini telah mengeluarkan energi Yuan yang berubah menjadi pisau dan kemudian ditebaskan dengan marah ke arah benang hijau. Dan pada akhirnya, pung! Kekuatan yang dikeluarkan Lindong saat ini tidak memiliki efek apapun ketika bersentuhan dengan benang hijau. Dan sebaliknya, kekuatan Lindong malah ditolak mentah-mentah. Melihat hal ini, ekspresi di wajah Lindong segera berubah. Tubuhnya pun bergerak maju dan Lindong pada saat ini segera mendekat ke arah benang cahaya. Tidak lama kemudian energi pelahap telah dikeluarkan dari telapak tangan Lindong sebelum pada akhirnya Lindong pun memegang benang cahaya itu. Sebuah kabut putih segera meletus dari benang cahaya ketika tangan Lindong menyentuhnya. Kekuatan pelahap yang mengerikan pada saat ini benar-benar langsung melahap semua energi yang ada di dalam benang. Dan kemudian truk, sebuah retakan pun terdengar. Benang cahaya berwarna hijau pada akhirnya meredup dengan cepat. Dan kemudian hal itu pun segera hancur. Dengan hancurnya benang cahaya, pada saat ini cahaya hijau yang berada di sekitar tubuh dari Ling Qingsu juga dengan cepat segera menghilang. Namun mata dari Ling Qingsu pada saat ini masih terus tertutup dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk segera membuka matanya. Melihat hal ini, Lindong segera mengulurkan tangan dan dia langsung meraih tubuh telanjang dari Ling Qingsu. Lindong pun bisa merasakan sensasi yang cukup dingin ketika dia menyentuh tubuh Ling Qingsu yang sedang telanjang itu. Dan hal ini membuat jantung dari Lindong benar-benar berdetak kencang. Tatapan mata dari Lindong sekarang telah menyapu seluruh tubuh dari Ling Qingsu. Dan Lindong menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia melepas jubah yang dia pakai untuk menutupi tubuh dari Ling Qingsu supaya dia tidak telanjang seperti itu. Meskipun tubuh Ling Qingsu pada saat ini telah tertutupi oleh jubah milik Lindong, tapi lekuk tubuhnya dan juga pesonanya benar-benar tidak bisa menghilang dari pikiran Lindong. Kali ini Lindong langsung memeluk Ling Qingsu dengan lembut dan tatapan matanya melihat ke arah kerangka yang pada saat ini tergeletak di atas lumpur di dasar kolam ini. Tidak lama kemudian kerangka itu benar-benar bergetar dengan cara yang cukup aneh. Setelah itu, kerangka yang tertidur kini telah bangun dan berada dalam posisi terduduk. Namun cahaya yang ada di kerangka itu semakin lama semakin berkedip dengan lemah. Lindong yang melihat adegan ini, di dalam hati dia bisa merasakan rasa yang dingin dan aura kuno juga telah dikeluarkan dari kerangka ini. Hal itu membuat Lindong berkata, sepertinya kerangka ini berasal dari zaman kuno. Dan ini adalah pertama kalinya diriku bisa melihat aktivitas dari kerangka seperti itu. Orang ini, dia pasti memiliki keinginan yang kuat sampai-sampai tubuhnya yang sudah menjadi kerangka masih bisa bergerak setelah ribuan tahun. Tatapan mata dari Lindong menjadi semakin muram ketika dia melihat kerangka itu terus gemetaran. Dan Lindong pada saat ini akan segera membawa Ling Qingsu meninggalkan tempat aneh ini. Tapi tiba-tiba saja kerangka yang telah terduduk kini menjadi sangat kaku, yang pada akhirnya
tulang-tulangnya mulai remuk dan kemudian kerangka pun meledak dengan keras. Hal itu segera berubah menjadi debu dan menghilang dengan cepat. Pada saat melihat adegan ini, Li Dong pun berkata dalam hati, sepertinya kerangka ini pada akhirnya telah mencapai batas setelah bertahan lama di tempat ini, dan suara ledakan sebelumnya seharusnya itu membuat kerangka ini benar-benar menghilang dari dunia. Setelah mengatakan hal itu, Li Dong pun terdiam, dan kemudian suara dengungan pun kini telah terdengar oleh Li Dong. Cahaya hijau yang cukup terang tiba-tiba saja menyala dan muncul dari tempat meledaknya kerangka itu, yang pada akhirnya bus. Sinar cahaya hijau kini telah bergegas melewati dasar kolam dan itu menembak dengan cepat menuju ke arah Li Dong. Menyaksikan hal ini, tatapan mata dari Li Dong segera dipenuhi dengan kehati-hatian. Semakin cahaya hijau itu mendekat, Li Dong bisa melihat dengan jelas bahwa sebenarnya cahaya hijau itu adalah emblem roh yang sangat misterius, dan Li Dong bisa merasakan riak energi yang benar-benar agung dari emblem roh ini. Hal itu membuat Li Dong berkata, sebenarnya cahaya ini adalah emblem roh. Yang dinamakan dengan emblem roh adalah intisari dari seseorang praktisi yang sangat kuat yang telah dia tinggalkan, dan hal itu bisa dianggap sebagai harta mistik yang sangat langka dan juga berharga. Suro telah mendapatkan pencapaian saat ini karena di dalam tubuhnya juga memiliki emblem roh yang telah dia peroleh dari ruang kuno ketika mengikuti perang 100 kaisaran saat itu. Bahkan hati dari Li Dong terasa cukup panas dan juga mendidih ketika dia dihadapkan dengan harta karun seperti itu. Dan pada saat ini tangan dari Li Dong segera bergerak. Dia akan segera menangkap emblem roh yang menuju ke arahnya. Namun tiba-tiba saja emblem roh itu berbelok dan kemudian masuk ke dalam tubuh Ling Qingsu yang pada saat ini masih menutup matanya. Melihat kejadian ini, Li Dong hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, sepertinya emblem roh ini tidak memilihku. Tidak lama kemudian, Li Dong pun kembali memeluk tubuh dari Ling Qingsu dan dia akan segera membawanya pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba saja tubuh dari Ling Qingsu sekarang telah mulai sedikit bergerak di dalam pelukan dari Li Dong. Merasakan hal ini, Li Dong segera menundukkan kepalanya dan dia cukup terkejut ketika melihat mata dari Ling Qingsu sebenarnya pada saat ini telah terbuka. Hingga pada akhirnya tatapan mata dari Li Dong dan juga Ling Qingsu saat ini telah saling melihat satu sama lain. Hal ini membuat Ling Qingsu dan juga Li Dong mereka berdua terdiam dalam keadaan yang cukup aneh. Suasana pada saat ini benar-benar sangat sunyi. Dan hal itu berlanjut ketika Li Dong dan juga Ling Qingsu saling bertatapan mata. Li Dong pun pada saat ini merasakan sedikit malu di dalam hatinya. Dia pun teringat dengan kejadian masa lalu yang tidak masuk akal itu. Dan kejadian masa lalu tidak sepenuhnya Li Dong bisa disalahkan karena mereka berdua telah terjatuh ke dalam perangkap dari seorang roh nirwana. Namun situasi saat ini, Li Dong dan juga Ling Qingsu benar-benar dalam keadaan sadar. Li Dong pun bisa merasakan tubuh Ling Qingsu yang benar-benar lembut di dalam pelukannya. Hal itu membuat tubuh dari Li Dong pada saat ini merasakan hawa panas yang tidak biasa. Dan Li Dong sekarang juga bisa merasakan hawa panas dari tubuh Ling Qingsu. Hal itu membuat nafas dari Li Dong menjadi sedikit lebih berat karena tidak ada satupun pria yang bisa menahan godaan ketika ada wanita cantik yang telanjang di dalam pelukannya. Ling Qingsu yang pada saat ini bisa mendeteksi perubahan wajah dari Li Dong. Dia pun cukup ketakutan sebelum pada akhirnya Ling Qingsu berkata, Li Dong, lepaskan aku. Hal itu dikatakan oleh Ling Qingsu sambil berjuang untuk melepaskan dirinya dari pelukan Li Dong. Namun ketika Ling Qingsu berkata seperti itu, Li Dong bukannya melepaskan Ling Qingsu, tapi malah mempererat pelukannya. Dan tatapan mata dari Li Dong kini telah benar-benar membesar. Lengannya dengan kuat memeluk tubuh Ling Qingsu. Pada akhirnya Li Dong pun kehilangan kendali
Dan dia pada saat ini langsung mencium bibir dari Ling Qingsu tanpa kenal rasa takut. Ciuman yang dilakukan oleh Lindong itu dalam sekejap saja membuat tubuh dari Ling Qingsu langsung menegang. Dan beberapa saat kemudian, Ling Qingsu pun kembali mendapatkan akalnya. Tangannya pada saat ini segera menggaruk punggung dari Lindong. Hal itu dilakukan oleh Ling Qingsu dengan perjuangan yang cukup keras dan cakaran Ling Qingsu di punggung Lindong. Hal itu membuat punggung Lindong kali ini langsung mengeluarkan darah yang cukup banyak. Dan meskipun Lindong telah dicakar-cakar oleh Ling Qingsu, tangannya masih dengan erat memeluk tubuh dari Ling Qingsu dan bibirnya masih dengan gila menyapu bibir Ling Qingsu. Tidak lama kemudian tangan cantik dari Ling Qingsu kini langsung memberikan pukulan di dada Lindong. Karena saat ini Ling Qingsu benar-benar sangat malu dan juga sangat marah. Pukulan telapak tangan dari Ling Qingsu benar-benar keras ketika mendarat di dada Lindong. Hal itu sampai membuat Lindong merasa kesakitan dan matanya pada saat ini langsung memelototi Ling Qingsu yang masih berada di dalam pelukannya. Yang kemudian ekspresi marah kini terlintas di wajah Lindong. Lalu dia berkata, "Aku tidak akan melepaskanmu jika kamu bergerak lagi." Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Ling Qingsu pun wajahnya juga terlihat marah. Lalu dia berkata, "Beraninya kau." Namun pada saat ini perjuangan dari Ling Qingsu juga telah melemah dan dia merasa pasrah ketika Lindong masih memeluk dirinya. Karena Ling Qingsu pada saat ini benar-benar takut jika Lindong berubah menjadi orang gila. Tidak lama kemudian Lindong pun segera mendapatkan kesadarannya. Dia pun segera menyeringai dan merasakan rasa sakit yang hebat dari dada dan juga punggungnya. Namun di dalam hati, Lindong benar-benar memiliki kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Sudah 5 tahun ini, seorang Ling Qingsu, wanita yang mulia dan juga arogan saat itu, yang hanya bisa dipandang oleh Lindong dan tidak bisa disentuh. Pada hari ini, bahkan Lindong bisa menikmati bibir Ling Qingsu serta memeluknya dengan erat. Kegembiraan itu benar-benar membuat Lindong merasa cukup puas. Bahkan kepuasan di dalam hatinya lebih besar daripada dia yang telah berhasil membunuh Lilantian saat itu. Sementara hati Lindong penuh dengan rasa senang, Ling Qingsu yang masih berada di dalam pelukan Lindong pada saat ini raut wajahnya berubah menjadi dingin. Lalu dia berkata dengan nada yang marah, "Lindong, apakah kamu benar-benar cari mati?" Ketika mendengar hal ini, ekspresi di wajah Lindong segera berubah. Karena pada saat ini Lindong tersadar jika dia benar-benar bertarung dengan Ling Qingsu, kemungkinan kekuatannya pada saat ini masih belum bisa mengimbangi Ling Qingsu. Dan pada akhirnya, Ling Qingsu pun mengeluarkan kekuatan yang besar dari dalam tubuhnya. Hal itu pada saat ini membuat Lindong terlempar beberapa langkah dari tempatnya. Dan Ling Qingsu mengambil kesempatan ini untuk segera melarikan diri dari Lindong. Hal ini dilakukan oleh Ling Qingsu dengan raut wajah yang benar-benar marah. Dan Lindong yang bisa melihat ekspresi di wajah Ling Qingsu, dia pun segera berkata dalam hati, "Waduh, ini buruk sekali." Dan tepat ketika Lindong merasakan perasaan yang tidak enak di dalam hatinya, Ling Qingsu sekarang telah mengulurkan tangannya dan kemudian pedang pun segera muncul dalam sekejap saja. Aura membunuh yang benar-benar besar kini telah terpancar dari tubuh Ling Qingsu. Melihat adegan ini, Lindong pun merasa cukup ketakutan sebelum pada akhirnya dia memilih menghindar dari Ling Qingsu sambil berkata, "Gawat, sepertinya wanita ini sudah benar-benar gila." Sambil mengatakan hal itu, tubuh dari Lindong segera bergegas dan dia pun keluar dari dalam kolam. Karena Lindong merasa bahwa pada saat ini Ling Qingsu memang benar-benar akan menyerang dirinya. Tepat ketika tubuh dari Lindong pada saat ini telah keluar dari dalam kolam,
tiba-tiba saja dua pedang yang tajam telah menembak dari arah belakang Lindong. Pada akhirnya, hal itu pun meluncur dan melewati tubuh Lindong. Tidak lama kemudian tubuh dari Ling Qingsu juga telah keluar dari dalam kolam. Lalu dia berteriak, "Lindong, aku akan membunuhmu hari ini." Sambil mengatakan hal itu, Ling Qingsu pun mengeluarkan serangan pedang yang benar-benar tajam dan akan menyerang Lindong dari segala arah. Ketika melihat hal ini, Lindong pun mengeluarkan sayap naga hijau di punggungnya dan dia segera bergegas untuk menghindari serangan dari Ling Qingsu yang benar-benar hebat dan tidak terhitung jumlahnya, yang pada akhirnya pedang-pedang dari Ling Qingsu itu menabrak dinding-dinding gunung yang ada di sekitarnya dan kemudian menghancurkan dinding itu menjadi batu yang berantakan dan tidak terhitung jumlahnya. Lindong pun segera melirik kekacauan ini, lalu dia tanpa sadar berkata, "Ternyata Ling Qingsu jika marah benar-benar menakutkan." Tidak lama kemudian setelah Ling Qingsu melakukan serangan yang ganas itu, jubah hitam yang ada di tubuhnya kini telah dia lempar dan pada akhirnya gaun putih milik Ling Qingsu telah bergetar dan dengan cepat meluncur ke arah Ling Qingsu lalu menutupi tubuhnya. Hal ini membuat Ling Qingsu ketika melayang di langit benar-benar seperti peri yang sedang turun dari langit. Wajahnya benar-benar cantik meskipun terlihat cukup dingin. Dan di sisi lain, Lindong yang melihat wajah dari Ling Qingsu kini telah memaksakan diri untuk tersenyum. Dan tanpa basa-basi lagi, Ling Qingsu yang masih memegang pedang, dia pun segera melakukan tarian pedang yang sekarang cahaya-cahaya pedang yang hebat melesat dari tariannya, di mana hal itu telah menyasar titik vital dari tubuh Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong segera kabur dan dia mempercepat terbangnya sambil menghindari serangan dari Ling Qingsu. Lindong tiba-tiba saja berteriak, "Ling Qingsu, aku turun ke dasar kolam adalah untuk menyelamatkanmu. Kenapa kamu pada saat ini berubah menjadi sangat ganas? Jika aku tidak turun, maka kekuatan hidupmu akan tersedot oleh kerangka itu. Dan aku benar-benar mengkhawatirkanmu." Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu pun menggertakkan giginya. Lalu dia berkata, "Terus apa hubungannya dengan perbuatan tidak sopanmu tadi?" Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya bisa diam saja karena sebenarnya kejadian tadi adalah kesalahan dari Lindong yang tidak bisa menahan dirinya. Dan Lindong pada saat ini benar-benar tidak bisa berkata apapun mendengar pertanyaan dari Ling Qingsu. Ketika melihat Lindong terdiam, sekali lagi Ling Qingsu mendengus dan dia langsung menebaskan pedangnya, yang pada saat ini kekuatan pedang yang telah dikeluarkan Ling Qingsu ukurannya benar-benar besar dan langsung dengan marah memotong ke arah Lindong. Melihat cahaya pedang akan segera mengenai dirinya, Lindong hanya bisa menarik nafas tanpa daya. Namun Lindong pada saat ini tidak berniat untuk menghindari serangan dari Ling Qingsu. Hal ini dilakukan oleh Lindong untuk menebus kesalahannya. Dan ketika cahaya pedang Ling Qingsu benar-benar akan mengenai tubuh dari Lindong, hal ini membuat Ling Qingsu merasa tidak berdaya ketika melihat Lindong terdiam. Pada akhirnya cahaya pedang milik Ling Qingsu sedikit digeser arahnya. Hal itu langsung menebas dengan kejam melewati tubuh dari Lindong. Bahkan serangan Ling Qingsu saat ini benar-benar telah menimbulkan bekas yang sangat besar di tanah. Ketika Lindong melihat tindakan dari Ling Qingsu ini, dia pun segera menatap wajah dari Ling Qingsu dan bertanya tanpa daya, "Apakah kamu sudah selesai melampiaskan amarahmu?" Dan tiba-tiba saja, beng-beng, sebuah suara gemuruh yang keras kini telah terdengar oleh Lindong. Dan hal itu membuat Lindong cukup terkejut karena ternyata pada saat ini monster ular berkepala 3 telah kembali muncul dan akan menyerang Lindong dengan cukup liar. Tatapan mata dari ular itu benar-benar telah dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Ketika si ular melihat Lindong dan juga Ling Qingsu berada di tempat ini, dan baru saja Lindong akan menyerang ular kepala 3, tiba-tiba saja sosok dari Ling Qingsu yang ada di belakangnya kini dengan cepat melintas
Hal itu membuat Lindong tercengang karena pada saat ini dirinya telah melihat banyak cahaya pedang dikeluarkan oleh Ling Qingsu dan tampaknya bisa menutupi langit. Hal itu segera mengepung monster ular yang ada di bawahnya dari segala arah. Tidak lama kemudian monster ular berkepala 3 itu berteriak dengan sangat keras. Sampai-sampai teriakan itu terdengar cukup menyedihkan karena sebenarnya serangan yang dilancarkan oleh Ling Qingsu benar-benar brutal. Dan pada saat ini banyak bekas luka berdarah dengan cepat muncul di tubuh ular raksasa. Segera setelah itu, sras, tubuh dari ular raksasa itu benar-benar telah terpotong-potong. Lindong yang melihat adegan ini benar-benar merasa cukup ketakutan. Hal itu membuat Lindong tersadar jika serangan Ling Qingsu pada ular itu sebenarnya adalah sebuah kode. Di masa depan nanti, jika Lindong berani macam-macam lagi dengan Ling Qingsu, maka nasibnya akan menjadi lebih buruk daripada ular kepala 3. Monster ular kepala 3 yang telah terbunuh, darah segar pada saat ini telah mengalir dari tubuhnya dan membuat tanah di tempat ini menjadi berwarna merah dengan aroma berdarah yang begitu pekat. Dan wajah dari Ling Qingsu pada saat ini benar-benar cukup dingin serta acuh tidak acuh ketika dia mendarat dari udara. Setelah itu, Ling Qingsu memasukkan pedang panjangnya ke dalam kolam surgawi kemurnian tertinggi dan menggunakan tangannya yang cantik untuk mencuci pedang yang sudah berlumuran darah itu. Ketika melihat adegan ini, Lindong tanpa sadar telah menggosok hidungnya karena Lindong pada saat ini mengerti bahwa Ling Qingsu kemungkinan benar-benar malu dan juga marah. Selain itu, Lindong juga tahu jika orang lain yang bertindak tidak sopan terhadap Ling Qingsu seperti apa yang telah dia lakukan, maka nasibnya kemungkinan akan seperti ular raksasa itu. Dan pada saat ini, Lindong sepertinya satu-satunya pria di dunia yang terus bisa menantang dan juga melunakkan kekerasan dari Ling Qingsu. Karena sebenarnya pada saat ini Ling Qingsu juga tidak tahu mengapa dirinya benar-benar tidak bisa marah pada Lindong, dan dia masih terus melakukan toleransi dengan berbagai tindakan berlebihan dari Lindong. Tidak lama kemudian Ling Qingsu segera mengayunkan pedangnya dan pada saat ini membuat kolam memiliki banyak riak. Setelah itu, Ling Qingsu menundukkan kepalanya dan melihat wajahnya yang indah yang pada saat ini telah tercermin di air dari kolam. Tanpa sadar, Ling Qingsu telah menggigit bibirnya sendiri dan dia masih bisa merasakan sisa-sisa kehangatan tepat di bibirnya yang telah dicium oleh Lindong. Tindakan dari Lindong itu sepertinya telah benar-benar menghancurkan ketenangan di dalam hati Ling Qingsu. Dan hal ini membuat Ling Qingsu menjadi cukup linglung. Ekspresi di wajah Ling Qingsu pada saat ini benar-benar cukup rumit. Dia pun segera mengerutkan bibirnya. Setelah itu, Ling Qingsu mendengar suara kaki dari Lindong yang telah berjalan untuk mendekati dirinya. Tubuh dari Ling Qingsu kini telah menegang dan ekspresi rumit di matanya juga langsung dihilangkan dengan cepat. Lindong yang telah berjalan dari belakang Ling Qingsu pada saat ini telah mengambil posisi untuk duduk di samping Ling Qingsu. Dia pun segera menoleh ke arah wanita cantik yang ada di sisinya. Setelah itu Lindong tersenyum, lalu dia berkata, "Qingsu, apakah kamu masih ingat dengan kata-kata yang aku ucapkan 5 tahun yang lalu?" Ling Qingsu yang tidak memandang Lindong, dia pun menjawabnya dengan nada yang acuh tidak acuh, "Aku sudah melupakan itu semua." Dan kemudian Lindong pun lanjut berkata, "Di masa lalu aku tahu tentang kesenjangan antara diriku dan juga dirimu. Maka dari itu, aku telah berjuang dengan semua yang aku miliki. Setelah kamu pergi pada saat itu, aku juga memutuskan untuk meninggalkan kekaisaran Yan sendirian. Setelah itu, aku mengasah dan juga melatih diriku ini di dunia luar yang sangat kejam. Pada saat itu, aku hanya memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah membunuh Lilantian, dan yang kedua adalah bisa berdiri kembali di hadapanmu seperti saat ini. Qingsu, aku tidak mencoba untuk menyombongkan dirimu, dan satu hal yang ingin aku katakan adalah penilaianmu saat itu pada akhirnya telah salah, karena pada saat ini aku telah mencapai apa yang telah kamu anggap tidak mungkin saat itu." Ling Qingsu yang mendengar perkataan dari Lindong, jarinya pada saat ini terus mengelus pedang panjang di tangannya. Setelah itu, Ling Qingsu menoleh
dan melihat senyum cerah di wajah Lindong. Setelah keheningan beberapa saat, pada akhirnya Ling Qingsu berkata dengan lembut, "Lindong, kau telah berjuang selama 5 tahun karena kata-kataku itu. Apakah kamu pada saat itu tidak menyadari bahwa akan banyak kemungkinan kamu menemui kegagalan di dalam perjalananmu itu dan tidak akan ada kesempatan bagimu untuk mengulang semuanya jika hal itu terjadi?" Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, Lindong pun hanya tersenyum lalu menjawabnya, "Tapi pada akhirnya aku berhasil. Aku telah menjelajahi provinsi kesunyian yang hebat setelah aku keluar dari kekaisaran dinasti Yan dan kemudian aku mengikuti perang 100 kaisaran. Pada akhirnya, aku bisa memasuki wilayah Xuan Timur. Mungkin memang ada banyak bahaya yang telah aku temui, tapi pada akhirnya aku telah berhasil, bukan? Qingsu, pada saat itu aku telah mengatakan bahwa seorang wanita yang telah aku tiduri pasti akan menjadi milikku. Kata-kataku ini mungkin memang terdengar cukup vulgar setelah aku selama ini memikirkan kata-kataku sendiri, tapi bagaimanapun juga kamu adalah wanitaku." Ketika mendengar perkataan terakhir dari Lindong, Ling Qingsu pada saat ini refleks, segera mengangkat pedangnya dan ditunjukkan ke arah tenggorokan dari Lindong. Ling Qingsu pun menatap tajam Lindong, lalu dia berkata dengan suara yang dingin, "Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu?" Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, Lindong pun hanya terdiam. Dia pada saat ini menatap tajam ke arah mata dari Ling Qingsu. Dan Lindong tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Ling Qingsu yang bisa menyadari tatapan mata dari Lindong, dia pada akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya dan kemudian menaruh pedangnya kembali. Pada saat ini Ling Qingsu telah mengepalkan tangannya, lalu dia mengatakan, "Yang terbaik bagimu adalah tidak mengatakan kata-kata seperti itu lagi. Jika kata-katamu ini sampai terdengar oleh guruku, maka dia akan membunuhmu. Bahkan jika kamu saat ini adalah murid dari Sekte Dao." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, Lindong pun segera mengerutkan keningnya. Dan kemudian Ling Qingsu pun kembali berkata, "Setiap master sekte dari Istana Kemurian Tertinggi 9 Surga, mereka harus melatih Dao di dalam hati mereka. Dan hati ini harus sejernih cermin. Tidak boleh ada setitik debu apapun yang bisa ditoleransi." Dan mengingat karakter dari guruku, jika dia tahu tentang hal ini, maka dia pasti akan segera turun tangan dan kemudian membantuku untuk menghilangkan ketidaksempurnaan di dalam hatiku. Lindong, kamu pada saat ini merupakan setitik debu dan juga ketidaksempurnaan di dalam hatiku itu. Mendengar perkataan dari Ling Qingsu, Lindong pada saat ini mengangkat alisnya, lalu dia menjawabnya, "Dao di dalam hati itu merupakan sebuah ketidakpastian. Qingsu, menurut pendapatmu, bagaimana ketidaksempurnaan di hatimu ini akan bisa dihilangkan sepenuhnya?" Mendengar pertanyaan dari Lindong membuat Ling Qingsu benar-benar terkejut. Dia pun menatap tajam ke arah Lindong, kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidak tahu." Dan sesaat kemudian, Lindong pada saat ini terus memperhatikan Ling Qingsu. Sambil tersenyum, dia pun berkata, "Qingsu, pada saat ini aku tidak tahu apakah kata-katamu ini merupakan upaya supaya diriku mundur dan tidak mengejarmu lagi. Namun kau harus tahu bahwa tekadku tidak akan pernah berubah. Jika gurumu ingin menghentikanku, maka aku akan menunggu sampai diriku ini bisa menjadi lebih kuat daripada gurumu. Dan pada saat itu, aku akan langsung merebutmu dari tangan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga." Mendengar ucapan dari Lindong, hal itu membuat tatapan mata dari Ling Qingsu pada saat ini telah berbinar. Dia pun tidak berdaya. Yang kemudian Ling Qingsu menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Lindong, bahkan kepala dari sekte Daomu, Patua Ying Kuanzi, dia harus sopan di hadapan guruku ketika melihatnya. Dan kamu harus berhenti untuk menetapkan tujuan acak seperti itu." Lindong yang mendengar ucapan dari Ling Qingsu hanya bisa tersenyum dan dia
tidak berkata apapun lagi, karena pada saat ini Lindong bisa menyadari sebuah emosi yang benar-benar rumit telah menyelimuti hati Ling Qingsu. Tapi pada akhirnya kali ini Lindong juga merasa cukup senang karena dia bisa menemukan kehangatan dari sosok Ling Qingsu yang terkenal cukup dingin, dan Lindong percaya bahwa hari ini adalah awal yang cukup baik. Tidak lama kemudian Ling Qingsu menarik nafas dalam-dalam. Dia pun melihat ke arah Lindong lalu berkata, "Lindong, terima kasih atas apa yang telah kamu lakukan di dasar kolam tadi." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, Lindong pun mengernyitkan dahinya. Lalu dia bertanya, "Qingsu, mengapa pada saat di dalam kolam kamu harus memprovokasi kerangka kuno itu?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Ling Qingsu hanya bisa mengangkat alisnya. Lalu dia mulai menjelaskan, kerangka yang berada di dasar kolam seharusnya memiliki hubungan dengan istana kemurnian tertinggi 9 surgaku, dan aku telah menerima pesan ketika diriku ini baru saja memasuki kolam. Namun aku tidak benar-benar berharap pada akhirnya kerangka itu bermaksud untuk merebut kekuatan hidupku. Mendengar ucapan itu, Lindong pun cukup terkejut. Lalu dia berkata, "Hubungan?" Setelah berkata seperti itu, Lindong pun mulai melakukan analisa. Keberadaan kerangka itu jelas jauh lebih tua daripada istana kemurnian tertinggi 9 surga. Oleh karena itu, Lindong tidak percaya bahwa kerangka kuno akan memiliki hubungan dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga. Tapi jika diperhatikan lebih mendalam, kemungkinan hubungan yang dimaksud oleh Ling Qingsu adalah seni bela diri atau sebuah seni rahasia. Dan kemudian Lindong pun berkata, "Tidak heran, emblem roh itu langsung masuk ke dalam tubuhmu." Mendengar hal ini, Ling Qingsu pun segera menganggukkan kepalanya karena dia juga bisa merasakan emblem roh yang benar-benar memiliki kekuatan yang agung telah berada di dalam tubuhnya. Dan hal seperti ini merupakan keberuntungan bagi Ling Qingsu. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong melihat ke arah kolam surgawi kemurnian tertinggi yang ada di depannya. Dan kemudian Lindong pun berkata, "Sepertinya kolam surgawi kemurnian tertinggi ini akan kehilangan kekuatannya di masa depan, karena pada saat ini warna pelangi di dalam kolam telah berangsur-angsur memudar, dan alasan kolam surgawi kemurnian tertinggi bisa muncul di daerah iblis yang unik adalah karena perlindungan dari kerangka kuno. Pada saat ini kerangka itu telah berubah menjadi debu, maka dari itu kolam ini akan segera terkikis oleh energi iblis di masa depan." Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu pun segera menganggukkan kepalanya. Dia pada saat ini segera berdiri lalu berkata, "Lindong, ayo kita pergi." Karena Ling Qingsu sudah mencapai tujuannya dalam perjalanan ini, maka dia tidak berniat untuk tetap tinggal lebih lama di tempat ini. Mendengar perkataan dari Ling Qingsu, Lindong pun hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan dia segera melambaikan lengan bajunya sebelum pada akhirnya sebuah cahaya hitam telah datang dari kejauhan. Hal itu segera berubah menjadi mayat iblis yang telah digunakan oleh Lindong sebelumnya demi mengalihkan perhatian dari monster ular kepala 3. Dan pada saat ini mayat iblis kembali dimasukkan oleh Lindong ke dalam tas Qian Kunnya. Dan pada saat ini Lindong serta Ling Qingsu mereka telah bersiap-siap untuk meninggalkan tempat ini. Tapi tiba-tiba saja Ling Qingsu pun terdiam dan raut wajahnya cukup terkejut. Dia pun segera memberikan isyarat pada Lindong untuk berhenti sejenak. Dan tidak lama kemudian sebuah cahaya kemasan kini telah keluar dari ruang yang ada di depan Ling Qingsu. Pada akhirnya hal itu langsung masuk ke dalam tangan Ling Qingsu. Setelah Ling Qingsu menerima cahaya keemasan itu, alisnya pada saat ini segera terangkat dan ekspresi di wajahnya segera berubah. Kemudian Ling Qingsu berkata, "Sebenarnya ini adalah pesan roh Yuan dari istana kemurnian tertinggi 9 surga." Mendengar perkataan dari Ling Qingsu, Lindong pun kini juga memiliki ekspresi wajah yang cukup heran. Lalu dia bertanya, "Qingsu, ada apa? Apakah sesuatu telah terjadi pada orang-orangmu?" Mendengar pertanyaan Lindong, Ling Qingsu pun segera menggelengkan kepalanya. Tatapan matanya pada saat ini melihat Lindong. Setelah ragu-ragu sejenak, Ling Qingsu pun berkata, "Tidak, tapi sepertinya Yuan Chang dan juga yang lainnya pada saat ini
telah menyerang murid-murid dari sektor Daomu. Saat kata-kata dari Ling Qingsu terdengar, Ling Qingsu bisa melihat senyum di wajah Lindong segera menghilang dan sebuah kesuraman yang sangat menakutkan perlahan telah muncul di raut wajah dari Lindong. Pada saat yang sama, keinginan membunuh yang sangat besar juga telah melonjak dari dalam tubuh Lindong saat ini. Hal itu membuat Lindong kembali bertanya pada Ling Qingsu apa yang sebenarnya telah terjadi. Mendengar kata-kata dari Lindong, Ling Qingsu pun mulai mengatakan, sepertinya murid dari gerbang Yuan dan juga sekte Daomu telah bertemu 2 hari yang lalu. Mereka pada akhirnya melakukan beberapa perselisihan dan juga gesekan, dan setelah itu Yuan Chang serta yang lainnya mereka menyerang sekte Dao. Setelah kedua belah pihak bertukar pukulan, para murid dari sekte Dao mereka segera kabur dan menuju ke area formasi teleportasi, sementara gerbang Yuan terus mengejar sekte Daomu. Sepertinya pada saat ini gerbang Yuan tidak bisa mengendalikan diri lagi. Mendengar kata-kata dari Ling Qingsu, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi cukup gelap dan dingin. Lalu dia bertanya, apakah murid dari sekte Daoku menderita luka atau kematian? Ling Qingsu pun ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya Ling Qingsu tidak bisa menyembunyikan apapun dari Lindong, dan dia kali ini berkata, Chen Gui telah membantu murid dari sekte Daomu, dan dia untuk sementara ini masih bisa menghentikan Yuan Chang dan menanggung beberapa tekanan. Namun dikabarkan bahwa beberapa cedera dan juga kematian masih terjadi pada murid-murid dari sektor Daomu. Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, tiba-tiba saja aura yang brutal kini telah melonjak dari dalam tubuh Lindong. Ekspresinya pada saat ini berubah menjadi sangat buas ketika Lindong mendengar bahwa murid-murid dari sektor Dao menderita banyak luka dan bahkan kematian. Pada saat ini Lindong bisa membayangkan bahwa murid-murid dari gerbang Yuan kemungkinan besar akan tertawa dengan cara yang cukup arogan di hadapan murid-murid dari sekte Dao. Tubuh Lindong pun gemetar sedikit. Ekspresinya yang telah ganas menunjukkan bahwa Lindong telah benar-benar marah. Dan kemudian Lindong berkata, gerbang Yuan benar-benar sampah. Karena pada saat ini Lindong juga tahu kejadian seperti ini cepat atau lambat pasti akan segera terjadi. Namun Lindong tidak bisa menyangka bahwa gerbang Yuan sangat tidak sabar dan memulai serangan ketika Lindong tidak ada. Ling Qingsu yang telah melihat kemarahan dari Lindong, dia pun bertanya dengan lembut. Pada saat ini, para murid dari gerbang Yuan dan juga sekte Dao mereka terus bertarung selama beberapa hari. Lindong, haruskah kita segera kembali ke area formasi teleportasi? Mendengar kata-kata Ling Qingsu itu, Lindong segera menganggukkan kepalanya, dan tatapan mata dari Lindong melihat ke arah utara yang gelap. Wajah dari Lindong yang sudah marah kali ini benar-benar terlihat menakutkan, dan Lindong tidak bisa membayangkan jika sampai sesuatu terjadi pada Jintan, Ying Huan, dan juga yang lainnya yang cukup dekat dengan Lindong. Maka Lindong pada saat ini telah berniat untuk membantai semua murid dari gerbang Yuan. Dan Lindong kini berkata, aku bersumpah tidak akan menyisakan satupun dari gerbang Yuan hari ini. Setelah Lindong mengatakan hal itu, aura yang sangat brutal kini benar-benar telah menyebar dari dalam tubuh Lindong. Tidak lama kemudian Lindong melihat ke arah Ling Qingsu dan dia bertanya, berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk bisa mencapai formasi teleportasi dari tempat ini? Ling Qingsu pun kini berpikir sejenak dan kemudian dia menjawabnya, menurut perkiraanku adalah 5 hari, tapi jika kita pergi dengan kecepatan penuh, seharusnya kita akan segera sampai dalam waktu 3 hari. Mendengar perkataan itu, Lindong pun berkata, kalau begitu ayo cepat kita pergi. Setelah mengatakan hal ini, sepasang sayap naga telah keluar di punggung Lindong. Dia pun tidak berkata apapun lagi sebelum pada akhirnya Lindong mengepakkan sayapnya dan dia berubah menjadi kilatan hijau yang segera menembus kegelapan. Dan Ling Qingsu yang memperhatikan Lindong yang pada saat ini telah dipenuhi dengan aura yang sangat buas, tangannya tanpa sadar telah menegang dan jejak kekhawatiran kini telah melintas di dalam pupil mata Ling Qingsu. Karena sejak awal kompetisi sekte besar ini, Ling Qingsu sadar
bahwa gerbang Yuan dan juga sektor Dao pasti mereka tidak akan pernah bisa berdamai. Dan selama ini sektor Dao selalu menderita kerugian besar di dalam kompetisi sektor besar. Bahkan terakhir kali sektor Dao telah kehilangan senior dari Aula Langit karena senior itu dikepung dan dibunuh dengan brutal oleh orang-orang dari gerbang Yuan. Ling Qingsu pun yakin bahwa pertempuran kali ini kemungkinan akan benar-benar melampaui pertempuran sebelumnya. Di dalam kompetisi sektor besar sebelumnya, gerbang Yuan memang akan selalu menang di dalam pertempuran melawan sektor Dao, dan hal itu meningkatkan kesombongan dari murid-murid gerbang Yuan. Namun pada saat ini situasinya telah berbeda karena dalam kompetisi sektor besar kali ini kekuatan gerbang Yuan mungkin memang tampak lebih kuat daripada sektor Dao. Tapi jangan lupa, di sisi lain sektor Dao sekarang telah memiliki Lindong, dan Lindong adalah orang yang selama ini biasanya berbaik hati, namun dia akan segera menjadi iblis pembunuh ketika orang-orang yang dia sayang telah dilukai. Dan kemungkinan besar dalam kompetisi sektor besar kali ini Lindong akan menjadi monster dan juga titik fokus. Jika gerbang Yuan bertindak sembrono, maka mereka harus membayar harga yang cukup mengerikan kali ini. Ling Qingsu yang teringat wajah ganas dari Lindong yang telah dipenuhi dengan aura buas. Hal itu membuat Ling Qingsu tidak berdaya sebelum pada akhirnya dia melompat dan segera menyusul Lindong. Pada saat terbang ini, Ling Qingsu pun berkata dengan lirih, kemungkinan akan ada pertumpahan darah yang besar dalam kompetisi sektor besar kali ini. Di atas langit yang benar-benar gelap, Lindong dan juga Ling Qingsu pada saat ini telah terbang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bahkan angin dari kecepatan terbang mereka sampai mengguncang tanah yang ada di bawahnya. Dan hal itu sampai menimbulkan bekas luka yang cukup panjang dan juga dalam. Dan ini merupakan hari kedua dari perjalanan Lindong dan juga Ling Qingsu untuk segera menuju ke formasi teleportasi. Selama 2 hari ini, Lindong serta Ling Qingsu tidak berhenti sedikit pun. Raut wajah dari Lindong sampai saat ini masih terlihat cukup gelap dan juga menakutkan. Dan selama perjalanan ini, Lindong sesekali bertemu dengan orang lain yang juga mengikuti kompetisi sektor besar. Dari orang-orang itu, Lindong memperoleh banyak informasi tentang pertarungan antara gerbang Yuan dan juga sektor Dao. Dalam pertarungan dua sektor ini, sektor Dao telah benar-benar dikejar oleh gerbang Yuan, yang pada akhirnya sektor Dao memilih untuk terus-menerus kabur dan juga mundur dari kejaran gerbang Yuan. Hal ini dilakukan oleh sektor Dao karena mereka sadar akan kekuatan mereka saat ini. Selain itu, kenapa sektor Dao terus bertahan adalah karena mereka juga menunggu kedatangan dari Lindong. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Ling Qingsu melihat ke dalam kejauhan. Setelah itu, dia menoleh ke arah Lindong sambil berkata, "Lindong, kita akan segera mencapai area dari formasi teleportasi." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, Lindong pun hanya menganggukkan kepalanya dan dia tidak berkata apapun lagi. Karena pada saat ini, Lindong tidak memiliki mood untuk berkata dengan Ling Qingsu. Dan Ling Qingsu juga bisa memahami keadaan yang dirasakan Lindong saat ini. Sebelum pada akhirnya, Ling Qingsu merenung sejenak dan dia mengatakan, "Lindong, selama ini aku sadar bahwa pertarungan antara dirimu dan juga murid-murid gerbang Yuan pasti tidak akan bisa dihindari. Namun nanti, kamu harus berhati-hati ketika berhadapan dengan Yuan Chang." Mendengar perkataan dari Ling Qingsu, Lindong pun segera menoleh. Lalu dia bertanya, seharusnya Yuan Chang pada saat ini, dia telah berada di tahap kehidupan awal mendalam, bukan? Mendengar pertanyaan dari Lindong, Ling Qingsu pun bergumam, kekuatan Yuan Chang pada saat ini memang telah berada di tahap kehidupan mendalam awal. Namun dia telah berhasil menjadi pimpinan dari 3 raja kecil. Kemungkinan dia juga telah memiliki banyak taktik, dan bahkan aku bisa merasakan sedikit bahaya ketika berhadapan dengan Yuan Chang. Oleh karena itu, dia jelas bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Kamu harus berhati-hati jika pada akhirnya kamu nanti bertukar pukulan dengannya. Mendapatkan informasi seperti itu dari Ling Qingsu, Lindong pun tatapan matanya menjadi jauh lebih serius. Lalu dia berkata, "Terima kasih banyak." Mendengar ucapan dari Lindong, tatapan mata dari Ling Qingsu pada saat ini terlihat berbinar. Yang kemudian Ling Qingsu pun berkata,
Jika kamu tidak menemaniku untuk mencari kolam surgawi kemurnian tertinggi, kemungkinan gerbang Yuan tidak akan menyerang sektor Daomu seperti saat ini. Li Do pun hanya menggelengkan kepalanya dan aura yang brutal sekali lagi telah muncul di tubuh Lindong. Lalu dia mengatakan, jika aku berada di sekitar sektor Dao, kemungkinan mereka juga pasti akan langsung melakukan serangan. Dan alasan kenapa gerbang Yuan pada saat ini terus mengejar sektor Dao, kemungkinan mereka memiliki rencana untuk memaksaku segera keluar. Yuan Chang, sepertinya kamu benar-benar sudah sangat membenciku. Baiklah, karena kamu sangat ingin memaksaku untuk menunjukkan diri, maka aku akan dengan senang hati menemani gerbang Yuan kalian kali ini. Namun taruhan yang aku mainkan biasanya cukup tinggi. Mari kita gunakan hidup kita sebagai taruhan kali ini. Hal itu dikatakan oleh Lindong dengan raut wajah yang penuh dengan kebiadaban. Karena di dalam hati, Lindong pada saat ini tidak akan pernah membiarkan satupun murid dari gerbang Yuan bisa keluar dari tempat ini. Cerita kemudian berpindah ke area formasi teleportasi dari wilayah iblis yang unik. Di tempat itu adalah tanah yang luas dan dipenuhi dengan bebatuan. Banyak gunung dengan berbagai ukuran juga berdiri di tempat itu. Dan aura jahat juga telah menyebar dari pegunungan yang menyelimuti seluruh tanah ini. Dan pada saat ini, medan yang berantakan serta berbatu ini sebenarnya telah dipenuhi dengan lautan manusia. Tatapan mata mereka tidak terhitung jumlahnya ketika melihat ke belakang, dan suara angin yang kencang juga telah muncul dari segala arah. Setelah itu ratusan orang yang diselimuti dengan aura berdarah segera muncul di hadapan mereka. Beberapa suara kemudian terdengar ketika mereka melihat kelompok besar ini. Ternyata mereka adalah murid-murid dari sektor Dao. Karena berita tentang pertempuran yang sengit antara sektor Dao dan juga gerbang Yuan telah menyebar dengan luas di seluruh wilayah iblis yang unik. Tidak lama kemudian Ying Xiaoxiao pun berhenti. Dia melambaikan tangannya dan kemudian berkata, semuanya berhenti. Dan pada saat ini, murid-murid sektor Dao yang ada di belakang Ying Xiaoxiao segera menghentikan tubuh mereka. Dan tatapan mata yang waspada juga telah melonjak di dalam mata mereka. Tidak lama setelah murid-murid dari sektor Dao berhenti, pada saat ini sebuah tawa yang samar dan juga acuh tidak acuh telah terdengar dari gunung yang ada di depan mereka. Dan banyak suara angin yang kencang kini juga telah muncul. Banyak sosok kini telah menyapu dari segala arah. Setelah itu, mereka semua membentuk lingkaran yang benar-benar menghalangi jalan dari sektor Dao. Hal itu membuat tatapan mata dari Ying Xiaoxiao terlihat cukup dingin ketika dia pada saat ini melihat 3 orang yang berdiri di puncak gunung. Tinju dari Ying Xiaoxiao telah mengepal sebelum pada akhirnya dia berteriak, Yuan Chang. Dan Yuan Chang yang berada di puncak gunung pada saat ini tersenyum ketika dia memandang murid-murid sektor Dao dari kejauhan. Sebelum pada akhirnya niat membunuh yang jahat kini telah terpancar dari tatapan mata Yuan Chang. Setelah itu dia berkata, tidak aku duga ternyata Lindong masih menolak untuk menunjukkan dirinya. Bahkan setelah kita semua memaksa sektor Dao menjadi keadaan yang sangat menyedihkan. Toleransi orang itu benar-benar luar biasa. Sepertinya dia telah benar-benar kehilangan semua arogansi yang telah dia tunjukkan di awal. Namun karena Lindong menolak untuk mengungkapkan dirinya, maka amarahku saat ini akan aku tumpahkan pada kalian semua. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yuan Chang akan benar-benar membantai semua murid-murid dari sektor Dao ketika Lindong tidak ada di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.